Politeknik Negeri Jember yang lebih dikenal dengan Poli J lahir bersama-sama dengan 6 politeknik pertanian yang lainnya di Indonesia. Yang pertama adalah di Jember sebagai Politeknik Jember, kemudian di Lampung, Payakumbuh, Samarinda, Ujung Pandang, dan di Kupang. Melalui surat keputusan Menteri nomor 219/O/T di tahun 1988 pada tanggal 29 Oktober 1988 sebagai tonggak sejarah lahirnya Poli J atau Politeknik Negeri Jember yang sampai saat sekarang kita peringati sebagai Dies Natalis Poli J. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelayanan kita kepada masyarakat, Poli J atau Politeknik Pertanian Universitas Negeri Jember pada saat itu kemudian berubah di tahun 1998, tepatnya melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 234/1998, Politeknik Pertanian Universitas Negeri Jember berubah atas kemandiriannya menjadi Politeknik Pertanian Negeri Jember. Dan seiring dengan keinginan masyarakat supaya program-program studi di Poli J pada saat itu semakin berkembang, semakin mempunyai diversifikasi yang cukup bervariasi, maka di tahun 2022 pada saat itu Politeknik Pertanian Negeri Jember berubah nomenklaturnya menjadi Politeknik Negeri Jember. Di kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan pada saat kita sudah menjadi Politeknik Negeri Jember, maka tentunya akan tumbuh dan berkembang seperti saat sekarang jurusan-jurusan yang lain dengan nomenklatur tidak harus pertanian dan atau peternakan. Namun keberadaan program studi tersebut dalam rangka mendukung bidang pertanian dan peternakan. Di kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwasanya melalui Renstra Poli J 2020-2024 banyak hal yang sudah kita capai dan banyak hal ke depan yang harus kita persiapkan untuk kemudian menjadi target kinerja kita. Beberapa di antaranya adalah di tahun 2022 ini cukup fenomenal sekali bahwasanya tata kelola Poli J sudah mulai kita persiapkan kemudian migrasi dari Satker terpusat menjadi Satker PLU. Kemudian juga prestasi aktivitas kegiatan kemahasiswaan sudah menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa sekali, menjadi yang terdepan pada level perguruan tinggi vokasi di Indonesia, masuk pada peringkat 2 nasional. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional sudah mulai ada perubahan dari model pembelajaran klasik menjadi model pembelajaran product based learning atau project based learning. Tentu ini semuanya menjadi baseline kita di Renstra 2020-2024 menuju Renstra berikutnya 2025 sampai dengan 2029. Saya kira banyak hal yang bisa kita persiapkan dalam rangka untuk menyiapkan proyeksi target kinerja kita di Renstra 2025-2029. Beberapa di antaranya adalah kita berupaya bersama-sama untuk berkomitmen Poli J menjadi unggul di Asia tahun 2035. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan visi Poli J menjadi Politeknik unggul di Asia tahun 2035. Di Renstra kedua tersebut kita akan persiapkan, kita akan proyeksikan AIPT kita juga unggul, di samping akreditasi program studi kita juga kita persiapkan harus unggul. Kemudian yang lain adalah produk-produk TEVA Poli J. Kalau di Renstra pertama 2020-2024 kita sudah ekspansi pada level nasional,
Maka di proyeksi kedua di tahun 2025-2029 kita harapkan sudah masuk pada inisiasi skala ekspor, khususnya di wilayah Asia. Tentu pengakuan aktivitas kegiatan kemahasiswaan kita juga sudah harus merambah dan ekspansi pada level internasional, khususnya di perguruan tinggi pada level Asia. Sudah ada aktivitas kegiatan bersama-sama dengan mahasiswa di Poliji. Kemudian di proyeksi Renstra ketiga kita di 2030-2034 menuju realisasi visi Poliji menjadi unggul di Asia di tahun 2035. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini beberapa hal yang saya kira perlu harus kami sampaikan di forum yang sangat baik ini. Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa, prestasi kegiatan kemahasiswaan kita sudah masuk pada taraf prestasi yang cukup kompetitif, berdaya saing di level internasional, khususnya di wilayah Asia, sekaligus menjawab visi Poliji menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035. Kemudian berikutnya tentu harapan kami yang paling cukup realistis adalah harapan kita produk-produk yang di-create dari Teva Poliji pada tahapan ekspektasi di Renstra ketiga kita. Produk-produk Poliji sudah merambah di gerai-gerai dan sekaligus di toko-toko modern di wilayah Asia. Khususnya produk-produk Poliji sudah berada di perguruan tinggi di level Asia. Tentu pencapaian ini tidak lepas dari komitmen, integritas, kolaborasi kita bersama, dan perubahan mindset kita. Bahwasanya ke depan kita juga harus berkomitmen untuk mulai dari sekarang kita dedikasikan kinerja kita untuk kemudian kita persiapkan pengabdian kita kepada kemajuan Poliji ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poliji, sip.